Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Pastinya sehat lah ya. Amin. Oke, sekarang kita bertemu lagi di kelas seni budaya. Kali ini kita akan membahas tentang materi bab 2, yaitu karya seni musik tradisional. Fokus pembahasan kita kali ini di karya seni musik tradisional adalah tentang seni musik tradisional Jawa Tengah, yaitu gamelan. Saya akan memperkenalkan beberapa jenis-jenis alat musik gamelan di sini ya. Di sini pertama ada bonang, bentuknya seperti ini, panjang gitu ya. Ada berapa biji pencon di situ. Kemudian ada saron, ada demung, kemudian ada saron peking atau saron penerus. Selanjutnya ada lagi di situ adalah gender. Nah, gender itu bentuknya seperti batangan-batangan juga ya. Setelah gender, di sini ada lagi yang namanya kenong. Nah, namanya kenong itu seperti bentuk pencon yang lebih besar daripada bonang. Selanjutnya di sini ada lagi yang namanya gambang. Nah, gambang ini terbuat dari kayu ya, terbuat dari kayu, kemudian berbentuk bilah-bilah. Kemudian di sini ada lagi yang namanya kempul atau ada juga pasangannya di situ, gong. Nah, oke. Sebelum kita mempelajari bagaimana tentang cara memainkannya, bagaimana bunyi dari alat-alat musik tersebut, saya ingin memberi sebuah penjelasan. Kalau di dalam alat musik gamelan itu terdapat dua jenis nada. Nah, dua jenis nada itu nada pentatonis. Yang pertama ada nada slendro. Slendro ini cenderung suasana yang dibawakan adalah suasana riang atau suasana yang gembira. Yang kedua ada nada pelok. Di sini lebih ke suasana yang dibawakan sedih, mistis, seperti itu. Kemudian lanjut ke bunyi dari alat musik dan juga bagaimana cara memainkannya. Yang pertama, saron. Nah, di sini saron dengan bunyi slendro. Seperti itu bunyinya kalau slendro, saron ya bentuknya batangan-batangan gitu. Kemudian dengan bunyi pelok kali ini, dengan bunyi pelok. Belok ya. Kemudian setelah saron itu ada demung. Nah, demung itu bentuknya seperti saron tapi lebih besar. Nah, bentuknya seperti saron tapi lebih besar. Ini bunyinya seperti ini. Nah, itu demung namanya. Sekarang lanjut saron penerus atau saron peking. Saron penerus atau saron peking. Bunyinya seperti ini. Dimainkannya agak berbeda dengan saron dan demung tadi ya. Kalau saron penerus atau saron peking ini dimainkannya double-double gitu. Mainkannya double-double. Satu nada dua kali dipukul baru pindah nada seperti itu. Berbeda dengan yang saron dan demung yang tadi. Mainnya berbeda. Tapi bentuknya hampir sama, cuma dia yang paling kecil, anak ragilnya itu ya. Kalau saron peking itu anak ragilnya, kalau yang demung itu mbarepnya, yang saron biasa itu yang anak kedua gitu ya. Kalau sesuai ukuran seperti itu. Nah, setelah saron, demung dan saron penerus atau saron peking, yang kedua sekarang alat musik yang kedua adalah bonang. Nah, bonang di sini merupakan rincian pencon ya. Jadi bentuknya melentung gitu, melentung di atasnya itu kayak ada apa ya? Belenduan gitu ya, istilah Jawanya belenduan gitu. Itu namanya pencon kalau di gamelan ya. Ada beberapa alat musik gamelan yang
memiliki pencon seperti itu. Seperti ini bunyinya bonang ini. Dimainkan dengan menggunakan dua tangan dan dua tabu. Nah, dalam permainan gamelan atau di dalam alat musik gamelan, alat pemukul untuk membunyikan gamelan itu dinamakan tabuh. Nah, itu ya, ada alat musik yang dimainkan dengan satu tabuh dan ada alat musik yang dimainkan dengan dua tabuh. Nah, setelah bonang, sekarang kita masuk ke alat musik selanjutnya adalah gambang. Pasti kalian pernah dengar yang namanya lagu Gambang Suling. Nah, itu dia bentuknya alat musik gambang dan bunyinya seperti ini. Dia terbuat dari kayu, bilah-bilahnya itu. Begini lah suaranya. Nah, dimainkan dengan dua tabuh juga gambang ya. Oke, setelah gambang sekarang ada yang namanya gender. Nah, di sini gender ya, bukan gender ya, gender. Ini. Nah, setelah gender, sekarang kita beranjak ke alat musik selanjutnya, yaitu ada kendang. Nah, di sini kendang fungsinya dalam rincian gamelan atau dalam kelompok musik gamelan, kendang ini fungsinya adalah sebagai pamurbo iromo atau penuntun irama di dalam gending atau lagunya. Jadi kalau lagunya pengen cepat, yang nyupir itu adalah kendang, yang ngebutke kendang, dan yang mau memelankan temponya itu juga kendang. Nah, supirnya ini di dalam kelompok gamelan itu adalah kendang. Begini suaranya dan bunyinya dan beberapa contoh permainannya seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya setelah kendang, kita masuk ke alat musik kempul dan gong. Nah, kempul dan gong itu berada di satu tempat yang sama. Kalau kempul itu adalah gong-gong kecil. Caranya seperti itu. Kempul itu gong-gong kecil. Kalau yang gongnya, yang dinamakan gong sebenarnya itu adalah gong yang paling besar, terletak di paling sebelah kiri yang suaranya paling besar. Gong gitu, suaranya paling besar dan paling rendah suaranya itu. Ini kempul dan gong. Nah, kempul itu yang berada di atas itu, di atas. Kemudian gong itu ada yang paling di sebelah paling pojok sana itu, suaranya paling rendah itu gong. Nah, seperti itu. Setelah gong ada kenong. Nah, kenong ini alatnya juga besar-besar ya, kenongnya ya, dimainkan dengan satu tabuh hanya. Mainkan satu tabuh bisa mainkan dengan satu tabuh bisa, tapi dimainkan dengan dua tabuh juga lebih baik, lebih mudah lagi. Jadi bagian kanan menggunakan tangan kanan, bagian kiri menggunakan tangan kiri. Di situ kenong ini, seperti ini kenong. Nah, dimainkan dengan satu tabuh juga bisa. Kalau hanya untuk sampel suaranya gitu ya. Nah, seperti itulah. Nah, jadi ada beberapa jenis alat musik di gamelan Jawa tadi ya, seperti itu. Kalian semuanya sudah bisa melihat wujudnya seperti apa, bunyinya seperti apa, kemudian cara memainkannya seperti apa. Oke. Semoga bermanfaat konten kali ini, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Mari kita tetap jaga budaya turun-temurun dari dahulu
dan kita tetap jaga dan kita lestarikan supaya tidak punah dan supaya tidak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.